Berbicara Tuhan dengan leluasa dan berikan kami keberanian untuk menyampaikan isi hati-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Kita langsung aja ya, saya nggak perlu memperkenalkan diri saya ya. Karena yang paling penting kan Yesus Kristus ya. Nanti kalau saya cerita, mimbar ini jadi milik saya nanti ya. Kita bicara tentang Tuhan aja. Saya mau tanya sama saudara hari ini. Ketika saudara datang kepada gereja, apa tujuan Anda hari ini? Coba, Anda datang kepada gereja, apa sih tujuan kita hari ini? Yang selama ini saudara tangkap tentang Kristen, apa coba? Mungkin banyak orang hari ini, pasti ketika ke gereja, kepengen diberkati? Ya. Kepengen dapat mujizat? Betul ya? Kepengen mendapat sesuatu. Betul nggak? Saya mau tanya jujur sama saudara. Apa yang membuat saudara mau datang kepada gereja ini? Apa yang mau membuat saudara menjadi seorang Kristen? Coba. Ketiga hal tadi nggak? Mujizat, berkat, dan kekayaan. Benar nggak ini? Saya mau tanya, benar nggak? Setuju ya? Kita datang kepada Tuhan seolah-olah dengan tujuannya satu. Hidup kita mau lebih enak. Setuju ya? Dulu kita berpikir seperti itu. Tapi saudara harus tahu loh, Kristen bukan seperti itu ternyata. Kalau Kristen identik dengan berkat, dengan mujizat, dengan segala yang ada di dunia ini, saudara bukan jadi orang Kristen nantinya. Ya, kita belajar yuk. Apa yang dikatakan tentang kekristenan? Nanti saudara akan bingung nanti ini. Roma 8 ayat 18. Hari ini banyak pengajar seperti Yudas tadi, mengajarkan yang aneh-aneh. Ya, kita nggak mau belajar yang aneh-aneh. Kita hari ini belajar yang saudara mungkin tidak pernah mendengar ini ya. Roma 8 ayat 18. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ayat 19 ya. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Oke. Sebab aku yakin. Siapa yang yakin di sini? Siapa yang ditulis yakin di sini? Rasul Paulus. Ya. Bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ada penderitaan di dunia, tapi Paulus dengan yakin ini nggak ada apa-apanya. Nanti akan ada kemuliaan lebih besar. Ya. Paulus menyatakan, aku yakin penderitaan zaman sekarang nggak ada apa-apanya dibanding dengan kemuliaan akan datang. Lain lagi. 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4. 2 Korintus 1, 3, 4, 5 ya. Kita gantian Pak Juli ya. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 5. Terpujilah Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Ayat 5-nya. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Amin. Jika kami menderita, saya lanjut ayat 6-nya ya. Hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah penghiburan kamu. Sehingga kamu beroleh kekuatan dengan sabar, menderita kesengsaraan yang sama seperti kami derita juga. Ya. Rasul Paulus mengalami penderitaan. Yesus Kristus mengalami penderitaan. Kita mau enak-enakan. Iya kan? Itu yang terjadi hari ini loh. Rasul-rasul menderita, Yesus Kristus disalib, kita jadi penonton. Itu bukan Kristen, ya. Itu bukan Kristen, ya. Satu lagi ayatnya. Yohanes 12
ayat 26. Kalau engkau mengaku sebagai Kristen, ya. Kalau saudara mengaku sebagai Kristen, nih. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Oke, pelayan. Siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Oke. Di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Setuju ya? Saudara nangkep nih. Kalau saudara sebagai pengikut Kristus, siapa yang jadi patron saudara hari ini? Yesus. Apa yang Yesus mau? Ya. Apa yang Yesus mau dari kita? Matius 16:24. Hari ini belajar firman. Saya senang dengan pembacaan firman setiap ibadah ya, karena saudara akan mengerti. Matius 16:24 dulu nih. Matius 16 ayat 24. Saya bacakan Pak Juli ya. Lalu Yesus berkata pada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, apa syaratnya? Menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. Jelas gak nih? Kristen identik dengan menyangkal diri, memikul salib, masih ada terusannya kan? Mengikut aku. Apa itu sangkal diri? Saudara harus paham dulu, apa itu menyangkal diri? Apa kira-kira menyangkal diri? Menyangkal diri itu, saudara itu harus yakin keberadaan kita, asal-usul kita bukan dari dunia. Asal-usul kita adalah dari surga. Sehingga apa yang dunia tawarkan itu nggak menarik sebetulnya. Makanya harus memikul salib. Salib identik dengan penderitaan. Saudara kira-kira mau mikul salib itu selamanya atau ada berhentinya kira-kira? Saya mau tanya dulu. Saudara pikul salib itu mau selamanya atau ada berhentinya? Coba. Mikul salib sepanjang hidup kita atau ada berhentinya? Ada berhentinya. Di mana berhentinya salib? Yesus bilang, pikul salib mengikut aku. Di mana berhentinya salib itu? Yesus memikul salib selamanya atau ada berhentinya? Ini yang harus dipahami. Berhentinya adalah di Bukit Golgota. Ketika dia tersalib, kita di mana? Saudara bawa kayu salibnya loh. Waktu Yesus disalib, saudara di mana hari ini? Kaitkan dengan ayat Yohanes tadi. Di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Di mana saudara pada hari itu? Mengapa penggambaran salib ada Yesus dengan dua penjahat di kanan kiri? Siapakah yang dimaksud penjahat di kanan kiri itu? Coba, saudara sudah mikul salib nih. Waktu Yesus disalib, saudara di mana? Kayunya saudara berikan kepada Yesus, atau saudara yang tersalib di sana? Coba, bayangkan, sudah susah-susah mikul salib, salib kita dirikan, Yesus yang kita salib, atau kita yang kita salib juga bersama Kristus? Kita harus tersalib bersama Kristus. Ini loh, yang di sini. Apa ini? Salib itu kebanggaan kita nggak? Salib itu kebanggaan dan identitas kita salib. Tapi bukan cuma Yesus tok disalib. Dimanapun dia berada, kita pun juga berada. Ini yang iblis selalu pelintir. Kita itu diusahakan dan dikhotbahkan terus. Kita hanya sebagai penonton. Yesus tersalib. Ya, kita nggak mau disalib. Inilah Kristen zaman sekarang. Ya, Kristen zaman sekarang nggak mau sangkal diri, nggak mau disalib, nggak mau pikul salib, nggak mau disalib. Itu Kristen zaman sekarang. Tapi kita nggak mau, kita mau balik kepada Alkitab. Alkitab katakan kita harus tersalib bersama Kristus. Menderita, biasa. Nih, kita baca lagi. 2 Korintus 4:17. 2 Korintus 4:17. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini
mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara punya gereja kecil, punya jemaat biasa, tidak masalah. Orang lahir disaksikan, orang mati ditangisi. Nggak fair kan? Harusnya lahir disaksikan dengan gembira, kematian pun diterima dengan gembira. Semua itu ada waktunya. Ada orang sehat, bersuka cita. Waktu sakit, menggerutu. Nggak boleh. Sakit, waktu sehat, sukacita. Waktu sakit juga sukacita. Semuanya ada waktunya. Pengkhotbah 3 kalau saudara baca. Ada orang untung disaksikan. Waktu rugi, menggerutu. Ada orang keadaan yang baik disaksikan. Waktu keadaannya nggak baik, menggerutu. Enggak. Semuanya itu berimbang. Kalau saudara selama hidup di bumi ini, yang namanya masalah itu pasti ada. Kalau nggak mau punya masalah, jangan lahir. Ya. Jadi masalah itu tidak perlu dikhotbahkan. Orang Kristen nggak punya masalah karena hidup di dunia sudah bermasalah. Ya. Terus, caranya gimana Pak kami bisa hidup? Saudara percaya sama Roh Kudus nggak? Percaya ya? Siapa hari ini yang punya Roh Kudus? Ayo angkat tangan. Kita semua punya Roh Kudus. Kalau engkau punya Roh Kudus, siapakah dia? Penghibur, penolong. Apa tanda orang punya Roh Kudus? Tandanya apa? Bersuka cita, lain-lain, apalagi? Berbahasa roh gitu? Hah? Nah, di sini jemaahnya pintar-pintar nih ya. Standar orang punya Roh Kudus, hidupnya tidak punya masalah. Kenapa? Karena dia bersama Tuhan sendiri, bagaimana bisa punya masalah? Iya kan? Roh Kudus itu rohnya Tuhan sendiri. Terus saudara punya masalah, nganggap punya masalah. Berarti saudara tidak pernah merasa punya Roh Kudus. Tapi kalau saudara punya Roh Kudus, ada masalah, nggak takut. Penderitaan zaman sekarang itu ringan dibanding kemuliaan yang akan datang. Ini kita sudah baca penderitaan-penderitaan. Apakah setiap surat bunyinya begitu? Kita baca. Ya, Filipi 3:10. Kita hari ini menjadi jemaat yang bukan anak-anak lagi, yang harus dimanja dengan janji-janji. Enggak. Kita mau naik tingkat, kita mau menjadi dewasa, sampai pada menjadi kekasih Tuhan. Filipi 3:10. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Stop dulu. kuasa kebangkitan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia, Yesus Kristus, dan kuasa kebangkitannya. Dan ini yang hebat nih. Dan apa Pak Juli? Persekutuan dalam penderitaannya. Nah, dan persekutuan dalam penderitaan. Ingat loh. Ini firman. Ya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ini firman. Memang tidak enak di telinga. Kok sekarang menjadi Kristen itu hidupnya menderita? Memang harus. Apa maksud menderita sekarang? Saudara bayangkan begini loh. Hari ini, kalau saudara ditawarin dengan keadaan seperti sekarang ini, saudara yang hidup dalam penderitaan, anak muda ini misalnya, kamu ditawari seorang gadis yang cantik, yang punya dunia ini, ya, semua kekayaan dia punya, kecantikan nomor 1. Katut nggak? Mau nggak jadi pacarku? Pasti mau kan? Semua normal. Ayo menikmati dunia bersama aku. Pasti mau. Tapi bayangkan seandainya adik ini, coba bayangkan, dirimu tersalib. Disalib tanganmu, dipaku di kayu salib. Kakimu dipaku. Dengan kesakitan di kayu salib. Ditawarin perempuan seperti itu mau nggak? Kenapa nggak mau? Karena nggak kuat, karena sakit semua badan. Yang cuman kepingin apa? Kepingin mati. Di kayu salib itu penderitaannya luar biasa. Saudara nggak sempat lagi mikir yang namanya dunia. Makanya 1 Petrus 4 ayat 1, bacakan tolong Mbak Juli. 1 Petrus 4 ayat 1. 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Nah, ayatnya ini loh. Ternyata salib itu kekuatan kita. Saudara sanggup mengalahkan dunia?
Sanggup nggak? Nggak ada yang sanggup. Tapi kalau tersalib, sakit semua nih. Apa pikiran saudara? Hari itu ketika saudara tersalib bersama Kristus, apa pikiran saudara? Cuman satu, kepingin cepetan mati masuk surga. Nggak ada pikiran lain. Nggak ada kepikiran kepingin punya mobil, punya rumah, nggak ada. Semua pikiran cuman satu. Adik ini ketika tersalib, tanganmu sakit sekali, tertembus paku, lambung tertusuk, bermahkotakan duri, kaki terpaku. Apa pikiranmu hari itu? Cuman satu, Tuhan jemput aku. Yang bisa mengalahkan dunia cuman satu, salib. Makanya rahasia terbesar, Kristen identik dengan salib. Salib itu kekuatan yang terbesar yang pernah kita terima hari ini. Tuhan kok mati? Enggak. Apa ketakutan terbesar dari manusia? Kematian. Tapi Yesus Kristus mengalahkan di kayu salib. Ya, Tuhan kita bukan Superman. Tuhan kita bukan Batman. Tuhan kita Yesus Kristus yang harus mengalahkan kematian. Ini loh, tidak ada orang yang sanggup mengalahkan kematian. Di kayu salib, ini letak orang Kristen. Kita nggak bisa menghindari salib ini. Nggak bisa. Kalau bisa menghindari, saudara jangan jadi orang Kristen. Ya, jadi ikut Isabel. Tahu Isabel? Ya, Isabel itu paling enak. Karena dia menyembah kepada Baal. Baal itu adalah Tuhan yang selalu memenuhi semua keinginanmu. Ya, semua agama beda dengan Kristus. Nih, Kristus ada salib. Bagaimana cara mengalahkan dunia? Ya salib ini. Tanpa salib nggak mungkin. Kita sudah baca di Filipi. Sekarang baca lagi. Kolose 1:24. Ya. Kolose 1:24. Kolose 1 ayat 24. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Stop dulu. Sekarang aku bersukacita. Kok bisa orang dalam penderitaan bisa bersukacita itu? Seakan-akan menjadi perlombaan buat Rasul Paulus. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Paulus ini melengkapi. Dia bisa bersukacita loh dalam penderitaan. Apa yang kurang dari Kristus kira-kira penderitaannya? Aku lengkapi semuanya untuk jemaat. Kita hari ini harus paham loh. Kristen identik dengan penderitaan. Hari ini siapa yang merasa dirinya menderita? Saudara sebelum ke gereja itu merasa hidup ini susah kan? Tapi hari ini enggak. Ternyata kita ini menderita itu biasa. Makanya jangan sampaikan ke pendetamu. Juga pendeta jangan menyampaikan penderitaan nanti diberkati. Kita sanggup menanggung hari ini. Ya. Kalau mau cari duit gimana caranya? Bisa nggak cari duit dengan doa tok? Nah, nggak bisa kan? Tapi siapa yang ngajari doa tok bisa cari dapat duit? Hah? Dukun. Siapa lagi? Siapa lagi yang tanpa bekerja bisa dapat duit? Yabes. Siapa lagi? Para pendeta. Saudara itu ditanamkan yang namanya roh hawa nafsu dan keserakahan. Tanamkan dulu serakah dan hawa nafsu, diiming-imingi dengan janji. Mau diberkati? Bayar dulu pada Tuhan. Ya kan? Bayar dulu sama Tuhan, saudara diiming-iming suatu janji. Yang diberkati duluan ketika terima uang, ya pendetanya dulu dikantongin. Janjinya, nanti dulu. Saudara harus berusaha. Kalau nggak dapat, kurang gede. Lebih baik pasang togel. Tiap minggu pasti keluar nomornya. Ya, saudara gampang dibohongi dengan janji-janji seperti itu. Kita hari ini kalau mau diberkati, ya bekerja. Ada nggak firmannya? 6 hari lamanya harus ke gereja, 1 hari bekerja. Enggak kan? Sejak semula firmannya sudah sama. 6 hari lamanya bekerja, 1 hari ke Tuhan. Kejadian 1:28. Sejak semula manusia diberikan kuasa untuk menaklukkan bumi. Apalagi disertai dengan Roh Kudus. Sehingga bumi itu terlalu gampang untuk ditaklukkan. Ya.
Saudara baca kemarin di berita, penyanyi Kokoli bunuh diri, ya. Dengar yang muda-muda. Ada penyanyi terkenal, penyanyi Hongkong, bunuh diri. Kaya raya, cantik, ya kan? Kenapa bunuh diri? Karena ternyata dunia ini nggak bisa memenuhi hati kita. Mata itu selalu melihat terus-menerus, ya. Hati itu nggak bisa terpuaskan kecuali oleh Yesus Kristus, ya. Makanya ada penggambaran. Ketika setan keluar dari hati, untuk mengisi kembali perlu 7 roh jahat, bahkan lebih. Kenapa? Karena iblis tidak bisa memenuhi hati kita. Tapi Yesus Kristus cuma 1 tok. Dengan Roh Kudus bisa penuh hati kita ini. Jiwa kita ini bisa penuh. Ya. Penderitaan itu biasa. Bahkan Paulus katakan, aku bersuka cita. Boleh menderita karena kamu. Kalimat ini loh, saudara kasih ke Yesus Kristus. Tuhan, aku siap menderita selama aku hidup di dunia. Asal itu Tuhan yang berkenan kepada aku. Boleh nggak kita menikmati dunia? Boleh. Sesuai dengan firman. Yang Tuhan nggak boleh itu begini loh. Ya. Zaman Abraham dulu diberikan suatu perintah. Kalau engkau mau menjadi umatku, harus disunat. Kemudian diberikan larangan-larangan untuk makan makanan yang haram. Apa tujuannya sebetulnya sih? Sunat itu menandakan bahwa semua kenikmatan itu ada batasnya. Dengan disunat itu kan sakit zaman dulu. Ya kan? Arti yang sekarang, kita siap untuk menanggalkan dosa. Kalau itu tidak sesuai dengan firman. Boleh dinikmati nggak? Boleh. Tapi kita pun siap menderita. Kalau itu ternyata tidak sesuai dengan firman. Begitu juga makanan. Semua yang diharamkan, terutama babi. Enak nggak? Enak. Kenapa babi itu dilarang? Coba jawabannya apa? Kenapa babi menjadi larangan buat orang Israel? Coba. Jangan katakan babi ada cacing pitanya. Kalau babi ada cacing pitanya, semua orang yang makan babi, cacingan semua. Ya. Ini alasan yang terlalu gampang untuk dibuat. Babi melambangkan rakus. Babi melambangkan kenikmatan untuk perut. Sebagai pengikut Kristus, punya batasan. Zaman Abraham dulu punya batasan. Tapi sama Yesus Kristus, silakan makan semua. Karena ternyata roh kita itu bebas melakukan apa saja. Tapi terbatas dengan firman Tuhan. Saudara boleh punya kekayaan. Boleh punya istri. Tapi satu. Punya kekayaan boleh dari bekerja. Boleh nggak kekayaan dari ngerampok? Nggak boleh. Semuanya boleh tapi sesuai dengan firman. Ya. Jadi di luar firman itu menjadi ada batasannya. Lanjut lagi. 25, 1 Kolose 1 ayat 25-nya. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Contoh sekarang, ibadah di sini dilarang. Enak gak? Enak. Ingat lo enak. Kristen dibiarin amburadul. Semakin ditekan, semakin kuat saudara. Di Amerika dan di Eropa, bebas kan orang? Mau ibadah aja bebas, semua bebas. Kristennya turun sampai titik terendah dan bahkan makin hari makin rendah. Kenapa? Kenapa begitu? Karena Kristen identik dengan penderitaan. Coba saudara bayangin. Misalnya ini, Pak Gembala punya cita-cita ingin jadi gereja yang besar. Tahu nggak satu persatu dombanya? Ada nggak perintah untuk mendirikan gereja di Alkitab? Nggak ada. Tidak ada satupun perintah untuk mendirikan gereja yang besar. Yang ada dalam persekutuan. Kita itu orang-orang yang dikucilkan mestinya. Semakin kita mengerti jemaat dan domba-domba, itu yang diperlukan sama kekristenan. Supaya apa? Kalau dombanya jatuh, segera bisa diluruskan, segera diangkat. Tapi kalau jemaatnya banyak 10.000, kenal satu persatu nggak? Enggak. Saudara itu menjadikan orang Kristen dengan khotbah. Apakah seperti itu? Ini sekarang saya skip sebentar. Matius 28 ayat 19. Anak muda-muda ini
harus pinter hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu harus pinter. Matius 28 ayat 19, jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam namaku. Caranya bagaimana sekarang? Gimana caranya? Caranya menjadikan orang menjadi Kristen gimana caranya? Makanya hari ini di kota, Kristennya itu lembek-lembek. Selalu butuh mujizat. Kalau nggak ada mujizat, mati semua. Jadi seakan-akan bayi loh. Bayi yang tulangnya masih lemah loh. Coba. Menjadi Kristen karena apa ini? Ayat 19-nya. Jadikan semua bangsa muridku dengan cara bagaimana? Dibaptis terus dengan cara bagaimana ini? Selama ini yang saudara pelajari, untuk menarik seorang menjadi Kristen, dengan khotbah atau dengan apa ini? Ayat 20-nya kita baca. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Stop dulu. Ajar mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Kepada siapa itu? Kepada orang yang mau menjadikan orang lain sebagai orang Kristen. Sudah nggak kita ini melakukan firman Tuhan? Ya, sudah nggak kita ini menunjukkan pertobatan kita, melakukan semua firman-Nya, baru orang lain bisa melihat kita. Lebih gampang mana? Pakai khotbah atau pakai kehidupan kita? Pakai kehidupan kita. Tapi hari ini ada nggak firman ini dilakukan? Hari ini jadi seperti ini nggak? Atau bahkan para hamba Tuhan menjadi menghujat Tuhan. Kenapa bisa menghujat? Kenapa hamba Tuhan hari ini bisa menjadikan tempat untuk menghujat Tuhan? Kenapa? Ayo yang muda-muda, pasti pinter ini anak-anak ini. Kenapa kita ini bisa menghujat Tuhan hari ini? Coba, kenapa kita bisa menghujat Tuhan? Karena gaya hidupmu, Tuhan dihujat karena gaya hidupmu. Engkau ngajak orang menjadi Kristen. Tapi bukan karena orang melihat pertobatan kita. Yang kita tunjukkan adalah gaya hidup kita. Ini tipis loh bedanya. Sangat tipis. Saudara tertarik menjadi Kristen karena iming-iming posisi, jabatan yang dia terima, apa yang dia miliki, itu menghujat Tuhan. Ya. Dia tidak menunjukkan pertobatannya dia, tapi dia pamerkan apa yang dia terima dari Tuhan. Seolah-olah itu dari Tuhan. Tapi saudara ingat ayatnya. Dunia dan segala isinya dalam kuasa iblis. Saudara paham nggak? Banyak nggak hari ini orang tertarik menjadi Kristen tadi, melihat hamba Tuhannya hidupnya kok enak banget. Mungkin gembala saudara nggak seperti itu, tapi saudara punya patokan. Aku nanti seperti itu. Gawat nggak? Gawat nggak hari ini? Orang Kristen pokoknya pasti punya mobil, parfumnya wangi, hidupnya gerejanya di AC, tempat duduknya nyaman, pakai jas. Coba kalau itu yang terjadi. Gaya hidupnya, para mengkhotbahnya, perlente, mobilnya Rolls Royce, minim Mercy, minim Alphard. Gimana kira-kira? Saudara akhirnya kan kepingin seperti itu kan? Padahal itu ada firman-Nya. Cara hidupmu itu, Allah dihujat karena cara hidupmu. Ada ayatnya? Ada. Dua Petrus 2 ayat 10. 2 Petrus 2 itu judulnya nabi-nabi dan para pengajar palsu. 2 Petrus 2 ayat 10, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Nah, menghujat caranya gimana? Ayat 7-nya. Tetapi ia menyelamatkan Lot.
Oh sorry, ayat 2. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Stop. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan. Kasihan gak Kristus ini? Kasihan gak? Ayat 3-nya. Dan karena serakannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Mau ngikuti cara begini gak? Enggak. Ya, tidak. Sudah jelas. Sebagai seorang gembala dan sebagai seorang pengajar, tidak mencari untung dari jemaat. Jemaat dibangun dengan image yang kuat tentang gambar Kristus. Sampai kita pun siap disalib. Kalau saudara berani menjadi seorang Kristen yang seperti ini, kita akan mendapatkan kekuatan yang ekstra. Ya, dunia nggak akan bisa menekan kita. Ibrani 10:32. Nih, orang-orang Kristen pada zaman dulu identik dengan apa? Ketika saudara mengaku sebagai orang Kristen, ini yang akan saudara terima hari ini. Ibrani 10:32. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, apa yang terjadi? Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Ayat 33-nya. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Saya tadi dengar kesaksian Bapak Gembala. Pernah dulu diadili sampai tengah malam. Bangga nggak kalau kita ternyata mengenapkan firman seperti ini? Ya kan? Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun pada waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan demikian. Ini Kristen. Sudah ada firmannya nggak? Ada. Bisa dihindari nggak ini? Nggak bisa. Kalau engkau sebagai Kristen, kita masuk dalam semua firman ini. Memang dunia ini jahat. Makanya ada Roh Kudus yang buat kita itu mampu. Sehingga aku bisa berkata begini, aku bersuka cita dengan penderitaan ini. Ingat loh, penderitaan itu bukan berarti nggak punya duit. Orang punya duit pun bisa menderita, bisa. Tanyakan dia takut mati nggak? Pasti takut mati. Hidupnya tidak dalam kedamaian, bingung. Beli ini kurang, beli itu kurang, beli ini. Sampai tidak ada yang terpuaskan. Ya, yang namanya penderitaan itu menolak godaan dunia. Itu penderitaan. Ya. Ayat 34. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Oke. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Ketika harta kamu dirampas, kamu menerima itu dengan, ini loh orang Kristen. Bisa nggak harta dirampas sukacita? Justru hari ini, saudara makin dapat persekusi, makin bersyukur sama Tuhan. Ternyata inilah ujian dari Tuhan untuk menunjukkan siapa kita. Kita kuat nggak nanggung salib ini? Di kayu salib itu, ya, semuanya tergenapi. Kemenangan kita yaitu. Kalau saudara gerejanya nggak didatengin orang, biasa, belum diuji. Kalau saudara belum menderita karena Kristus, belum pernah nggak bisa makan, belum teruji. Tapi kalau saudara sampai nggak bisa makan, tetap percaya Yesus, itu yang luar biasa. Ya, saudara merasa misalnya terhimpit dalam segala sesuatu, tapi bukan orang-orang malas loh ya. Kalau orang-orang malas nggak bisa kerja, nggak bisa makan, biarkan saja. Kenapa? Karena kebodohannya dia. Saudara sudah berusaha sekuat tenaga, sudah maksimal, masih kelaparan, nggak masalah, tidak masalah. Ada Tuhan yang bela. Asal jangan karena kita, ya, karena kebodohan kita menderita, lah itu lain cerita lagi. Ini saya katakan orang-orang yang memang bukan karena dia,
tapi karena menanggung salib Kristus. Ya. Ayat 35-nya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upaya menantinya. Nah, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upaya yang menantinya. Paham ya? Sebelum saya lanjutkan, saya mau kasih satu lagu. Ya, di tengah-tengah ini, saya mau dengarkan sebentar. Ini bukan untuk apa-apa, tapi ini firman. Ada satu lagu. Cepat ini waktunya, lagunya cuma 3 menit aja. Udah ya? Saudara dengarkan kata-katanya nih ya. Menjadi Kristen tanpa sangkal diri, malu-maluin, iya kan? menjadi Kristen tanpa pikul salib, malu-maluin. Dengarkan dulu nih. Menjadi Kristen tanpa disalib, malu-maluin. Lebih baik seekor anjing yang setia daripada di dunia jadi serigala, maunya untung gak mau rugi. Lebih baik di kayu salib Bersama Kristus daripada di dunia bersama setan. Maunya enak, nggak mau kerja. Siapa yang seperti itu? Ibu Gembala ketawa. Jadi Kristen nggak mau sangkal diri. Malu-maluin nggak? Malu-maluin. Jadi Kristen nggak mau pikul salib. Malu-maluin. Jadi Kristen nggak mau disalib. Lebih malu-maluin lagi. Ini kekuatan salib. Makanya lebih baik seekor anjing yang setia menemani tuannya daripada jadi serigala. Maunya untung nggak mau rugi. Kita hari ini siap untuk menderita karena Kristus. Lebih baik tersalib bersama Kristus daripada bersama setan. Ini semua firman. Jangan-jangan kita dulu seperti itu. Tapi puji syukur pada hari ini ketika kita mendengar. Memang gak enak ini. Hari ini khotbahnya gak enak, Pol. Ya kan? Tapi gak apa-apa. Gak apa-apa. Harus diajar seperti ini supaya saudara kuat. Sehingga hari ini gak ada tangis-tangisan karena penderitaan. Ya, gak ada, dan kita strong banget. Yakobus 5 ayat 10. Waktu saya masih banyak gak Pak Juli? Oh, masih banyak ya. Yakobus 5 ayat 10. Anak muda aja suruh baca Pak Juli. Ayo yang muda-muda ini. Yakobus 5 ayat 10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Begitu banyak firman kan kita ada di keliling, ya. Roma, Korintus, Filipi, Kolose. Bahkan Yakobus hari ini bicara apa? Saudara-saudara, turutilah teladan, kekayaan, kenikmatan atau penderitaan bunyinya? Penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama. Nah, tahu ya gambarannya ya. Kalau mereka mengatasnamakan Tuhan, apa yang jadi patokannya? Turuti teladan mereka yang siap menderita buat Kristus. Ini loh jelas. Ayat 11-nya. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Stop dulu. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Apa yang terjadi dengan Ayub?
Apa yang terjadi dengan Ayub? Isinya penderitaan. Orang kaya, kekayaannya habis, anaknya habis, karena sakit bisul, dihina teman-temannya. Mau seperti Ayub? Mau seperti Ayub? Saudara takut ya? Karena saudara nggak yakin. Dikatakan seperti Ayub, jangan-jangan Tuhan kasih seperti itu. Enggak. Tuhan itu Bapak terlalu baik, ya. Terlalu baik, tapi penting untuk mempercayai Dia sebagai Bapak. Hanya ada satu orang yang dijadikan contoh, yaitu Ayub. Kita pun harus siap kalau kita dikasih contoh seperti itu. Tapi Tuhan itu loh, saudara percaya nggak sih? Ini saudara saya yakin kok sebagai orang tua yang baik. Ada nggak bapak-bapak di sini yang tega? Anaknya diam-diam ditempelengi, ada nggak? Kalau kita aja ngerti, itu nggak boleh, apalagi Tuhan. Makanya banyak orang takut gini loh. Aku lihat doa, nanti jangan-jangan nanti menderita beneran. Enggak. Aku lihat doa nanti jangan-jangan dipanggil Tuhan beneran. Enggak seperti itu Tuhan itu. Tuhan itu Bapak yang baik. Tanamkan ini dulu. Tapi supaya kita mengerti Dia Bapak yang baik, caranya gimana? Cari kebenarannya dan cari kerajaan sorga dan kebenarannya semua ditambahkan. Banyak orang cuma mau minta ditambahkan tanpa mau cari kerajaan sorga dan cari kebenarannya. Muter-muter adik. Seakan-akan berkat itu dari Tuhan. Seakan-akan Kristen harus diberkati. Rusak semua nanti ya. Rusak semua. Terus lanjutkan ayat 11 tadi. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Stop dulu. Ketika Ayub menderita, kita melihat gak kisah Ayub itu pada akhirnya? Ya kan? Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Dalam arti rohani hari ini, apa yang saudara terima hari ini, nantikan yang akan datang. Apa janji Tuhan yang pasti? Yang muda juga dapat, yang tua juga dapat, yang perempuan juga dapat, ibu-ibu dapat, bapak-bapak dapat. Apa yang pasti janjinya? Hah? Apa janjinya Tuhan yang pasti semua orang pasti dapat? Keselamatan. Poinnya gimana? Tuhan cuma janjikan satu. Aku akan datang menjemputmu. Mau dijemput Tuhan nggak? Pasti ragu-ragu mati lah aku. Iya kan? Tapi semua itu loh kita akan menghadapi. Cepat atau lambat pasti. Janji Tuhan yang pasti itu menjemput kita. Untuk menjanjikan kerajaan sorga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Bahasa Inggrisnya lebih hebat. Di rumah Bapakku banyak mansion. Apa itu mansion? Rumah mewah. Saudara nggak sanggup bangun rumah di sorga. Di bumi aja nggak sanggup. Jangan sampai di surga nggak dapat. Kalau di bumi nggak sanggup, karena kita melihat bangunan kita di sorga. Jangan sampai begini loh. Di bumi sudah susah, di sorga nggak dapat apa-apa. Kalau kita sudah kuat menderita, nikmati. Karena kita punya pengharapan bahwa di surga nanti rumahku mansion. Ada ayatnya nggak? Ada, beneran ada. Kita baca ya. Anak muda-muda pasti ngerti. Ya, carikan ayatnya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ayo. Yang 14. Buku Bala lebih hafal nih. Ayo. Bacakan ini. Mulai baca ayat 1 ya. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Stop dulu. Kalimatnya begini loh. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepada aku. Itu janji loh. Saya bahasa Inggrisnya trust me. Percayalah. Apa yang dikatakan? Ayat 2-nya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3-nya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini janji dari Tuhan. Yang pasti semua orang bisa mendapatkan dan bisa tidak mendapatkan. Tapi ini janji. Kalau engkau percaya padaku, engkau mau mengikuti firmanku, aku akan berikan tempat tinggal di sorga. Ada nggak di sini yang mampu bayar rumah di sorga kalau nggak diberi? Sanggup? Nggak ada. Tidak ada satu manusia pun walaupun dia terkaya sanggup bangun bangunan di sorga kalau nggak dikaruniakan.
Makanya kita ini sebagai pengikut Kristus, yang kita lihat itu surga nanti itu. Yang tidak bisa dibeli dengan uang, tapi bisa kita mendapatkan karena apa? Iman percaya kita. Ya, kita sekarang naik level, bukan Kristen yang bayi, tapi naik lagi. 1 Petrus 2 ayat 20. Saya kasih ayat sampai enak. Ya, supaya saudara benar-benar mengerti apa yang disampaikan oleh firman, ya. 1 Petrus 2 ayat 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karena pada Allah. Bunyinya serem-serem ayat hari ini, ya. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berdosa? Itu biasa. Kalau engkau berbuat dosa, engkau menderita, itu biasa. Tapi yang hebat, tetapi jika kamu berbuat baik, kita ini tetap imannya tetap sama Kristus, ya, dan kita hidup dalam firman, dan kita harus menderita. Apa katanya firman? Itu adalah kasih karunia Allah. Luar biasa ini. 21-nya. Siap enggak kita ini baca 21 ini? Baca coba 21. Siap enggak kita ini? Bacakan, Dek. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jelas nggak ayat ini? Ya, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Siapa kamu di sini? Kita semua yang mendengarkan firman ini lah. Dan karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ternyata ini firman semua. Ya, saya mau katakan begini, saudara. Saya kasih penderitaan-penderitaan supaya saudara ini strong banget hari ini. Hari ini siapa yang menderita? Coba saya mau tanya. Menderita? Enggak lagi. Karena firmannya katakan penderitaan itu biasa. Yang harus kita lalui. Kalau saudara masih ke gereja kepingin nangis-nangis, kepingin dipulihkan, saudara bukan orang Kristen. Ya, kita itu punya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Kalau memang ini harus kita tanggung, ya jalanin. Ya, jangan protes, jalanin. 1 Petrus 4 ayat 16. Ini loh orang Kristen. Ya, jangan seperti orang Kristen yang di luar-luar sana. Gereja itu ada banyak. Tapi tidak banyak yang menjadi gerejanya Kristus Yesus. Ya, banyak gereja. Tapi isinya malaikat terang yang menyamar. Kita tidak mau menyamar. Kita mau menjadi seperti Kristus. Apa yang Tuhan ajarkan itu yang diajarkan di gereja ini. 1 Petrus 4 ayat 16. Kita sama-sama baca nih. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jelas ayat ini. Atau perlu diterangkan satu persatu menderita itu apa? Gak perlu kan? Ya kan? Makanya jangan pernah meletakkan posisimu hari ini, meletakkan siapa dirimu hari ini. Gerejamu kecil hari ini, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Murid-murid sudah pernah protes sama Tuhan. Tuhan, kami mau jadi yang terbesar. Yesus katakan apa? Yang terbesar melayani. Masih ada lagi. Yang terbesar adalah yang terkecil. Apa arti firman itu? Makin saudara melayani tidak dipandang manusia, di mata Tuhan itu makin besar. Semakin engkau dipandang manusia, di mata Tuhan itu kecil. Orang bisa berkhotbah, kalimatnya enak-enak, wah wis pokoknya. Orang yang bisa bicara indah itu lagi merayu. Ya, dia tidak membuat saudara bertobat. Pernah nggak ada orang mau uang dari saudara, ngomongnya kasar? Hah? Mungkin nggak? Misalnya nih, saya mau utang ngomongnya kasar, mungkin nggak? Nggak kan? Kalau orang datang dengan maksud pasti ngomongnya gimana kira-kira? Hah? Halus, lembut. Ya, ini ngerti pengalaman soalnya.
Ya kan? Coba sekarang. Jangan-jangan pelaku ya. Coba bayangkan gini loh. Kalau orang punya maksud kepada saudara, datang dengan marah-marah untuk membuat saudara bertobat, atau datang dengan rayuan dan tipuan. Rayu dan tipuan supaya saudara mau menuruti apa yang dia katakan. Tapi firman nggak begitu. Firman itu nggak enak didengar. Karena membawa kepada pertobatan. Tapi maksud dari firman itu supaya saudara selamat. Ya, kita ini bangga hari ini. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka jangan malu. Nggak punya duit ya jangan malu. Gereja kecil jangan malu. Kalau perlu Pak jemaat di sini sisa 2 masih ada gereja. Itu terbesar buat Tuhan. Ya, saudara hari ini mau jadi posisi apapun, jangan malu. Kalau engkau melakukan pekerjaanmu bersama Kristus, engkau itu terbesar di kerajaan surga. Jangan pernah malu, ya. 1 Petrus 5 ayat 9-nya. Ayat terakhir. Ya. Tapi penjelasannya lama. Ya. Masih ada Pak Juli waktunya? Masih ya? Hah? Oh, ya sini ya terakhir beneran lah. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, jadi tidak terombang-ambing. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi heran nggak kalau orang Kristen susah? Enggak. Gereja dipersekusi masyarakat nggak masalah. Puji Tuhan, alhamdulillah. Ya, nggak ada masalah. Makin ditekan, makin kelihatan kita bagaimana kita cintanya sama Tuhan. Kalau perlu ditelanjangin di sini diarak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, jangan bilang jangan. Nggak apa-apa. Kalau harus menanggung malu karena Kristus, sekali-sekali. Ya, nggak ada masalah. Jangan sampai diarak telanjang karena berzina, kedapatan berzina. Ya, sama-sama diarak, yang satu karena Kristus, yang satu karena nafsu. Wah, beda. Banyak nggak orang yang diarak seperti itu? Banyak. Tapi nggak ada orang diarak telanjang karena Kristus. Masih belum ada. Tapi kalau saudara berani, Tuhan melihat, iki loh anakku. Ya, berani diarak karena Kristus. Berani menanggung penderitaan karena Kristus. Nggak ada masalah, Pak. Ya, penderitaan di sini jangan pernah ceritakan, aku seorang enggak. Yang terkecil itulah yang terbesar. Yesus Kristus itu bukan building, bukan bangunan fana. Yesus Kristus bangunan rohani. Ketika jemaatmu terbangun dan mereka kuat, itu menjadi contoh, ya. Ayat 10-nya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, menumbuhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Nah, ada syaratnya kan? Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi dan meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Kapan? Sesudah kita menderita seketika lamanya. Tuhan tahu kok kita nggak mampu, makanya Dia berikan Roh Kudus-Nya. Ya, Tuhan tahu kita nggak mampu, tapi kita yakin hari ini bersama Roh Kudus kita mampu. Ke gereja jangan cari berkatnya, cari Roh Kudus-Nya hari ini. Supaya itu membimbing kita kepada keselamatan. Kita akhiri hari ini suatu ketika kita bertemu kembali. Ya, waktu bertemu kembali saudara menjadi naik langkah, ibarat tangga saudara naik satu persatu, nggak bisa instan kok. Satu persatu sampai saudara mencapai kedewasaan penuh di dalam Yesus Kristus. Ya, hari ini kita lakukan perjamuan suci. Ini bukan ritual. Ini bukan sesuatu yang diulang-ulang tanpa maksud. Apa maksud dari perjamuan suci ini? Saudara kalau makan soto setahun yang lalu, ingat nggak yang jual soto? Saya mau tanya, suka soto atau rawon di sini? Soto sama rawon ya. Saudara makan rawon setahun yang lalu, ingat yang masak nggak? Enggak. Tapi ini ada yang ajaib. Ada suatu makanan yang kalau saudara makan 2000 tahun yang lalu, peristiwanya saudara ingat sekarang. Ketika kita makan ini, kita mengingat peristiwa 2000 tahun yang lampau. Ada nggak seperti itu? Nggak ada. Hanya lewat perjamuan suci ini mengingatkan kita bagaimana tubuh Tuhan terpecah untuk kita, yang kita bagi-bagikan hari ini. Ini bukan ritual biasa, tapi suatu untuk mengingat kejadian 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus membagikan
tubuhnya untuk menjadi makanan, membagikan darahnya untuk menjadi minuman, supaya apa? Kita layak menghadap kerajaan surga. Tanpa tubuh dan darah Kristus, tubuh jasmani kita nggak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya tubuh jasmani yang Yesus miliki, yang kita makan hari ini, itulah yang akan membawa kita dalam kerajaan surga. Ya, ada satu lagu sebelum penutup ya. Darahmu terlalu mahal. Setelah itu saya serahkan kepada Pak Gembala ya. Banyak lagu-lagu baru saudara mungkin belum pernah dengar lagu-lagu beginian ya. Tapi ini semua isinya pasti ini firman karena ada urutannya. Kalau saudara suka baca Alkitab pasti mengerti urutannya di mana nih. Ya. Oh ya, saya nyala ya. Pak Juli yang nyanyi nih kalau. Karena ini diminta Pak Juli yang nyanyi ya. Ada satu lagu namanya Eli Eli. Yesus Kristus di kayu salib, dia bukan seorang pengecut. Semua yang dia lakukan itu adalah firman semua. Aku dicela, dihina dan telanjang, disamakan seperti binatang, dicambuk dan disalib, kaki tangan terpaku, disandingkan seperti penjahat. Seperti air, darahku tercurah, lidahku tersekat dalam mulutku. Eli, Eli, lama sabachthani. Ku berseru, namun engkau jauh. Eli, Eli, lama sabachthani. Ku berseru, namun engkau diam. Di atas salib ku ampuni mereka, di atas salib ku genapkan semua sudah selesai. Aku dicela, dihina dan telanjang, disamakan seperti binatang, Dicambuk dan disalib, kaki tangan terpaku, disamakan seperti penjahat. Seperti air, darahku tercurah, lidahku tersekat dalam mulutku. Eli, Eli,
berseru, namun engkau jauh. Eli, Eli, lama sabatani. Ku berseru, namun engkau diam. Di atas salib ku gempuni mereka. Di atas salib ku genapkan semua. Semua sudah selesai. Di atas salib ku ampuni mereka. Di atas salib ku genapkan semua. Semua sudah selesai. Bapa, kami paham dan kami mengerti hari ini betapa Engkau Tuhan dalam segala kehinaan. Kami mengakui Tuhan bahwa salib adalah kekuatan terbesar dari kekristenan. Bapak, terima kasih atas semuanya ini. Terima kasih. Kami anak-anak-Mu Tuhan mau taat Tuhan. Kami bukan penonton. Kami mau Tuhan mengikut di kanan kiri-Mu sebagai penjahat yang tersalib bersama Engkau Tuhan, untuk mendapat pengampunan dosa Tuhan. Terima kasih Bapa, kekuatan salib-Mu kami melihat begitu dahsyat dan mulia. Terima kasih Bapa, Engkau mau menjadi Tuhan yang sesuai dengan kehendak-Mu, bukan Tuhan sesuai dengan gambar dan image kami Tuhan yang kami inginkan. Kami percaya bahwa salib-Mu adalah kekuatan terbesar dari kekristenan. Bapa, terima kasih. Pada sebentar lagi kami akan menerima perjamuan suci. Kiranya kami bukan sebagai ritual, tapi kami percaya bahwa kami mengingat pengorbanan-Mu, mengingat kasih-Mu, bahwa Engkau begitu luar biasa bagi kami. Terima kasih Bapa atas segala sesuatunya. Waktu dan tempat ini terbatas bagi kami, tapi kami percaya kami akan bersekutu kembali bersama-Mu di surga nanti. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam satu nama yang kami agungkan, Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya. Amin.